sahabat-sahabati, bertemu lagi bersama kami di podcast PBI Rayon Tarbiyah. Pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai problematika seputar Ramadan. Nah, di bulan yang penuh mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, kita mengambil tema yaitu mengkaji problematika seputar Ramadan dalam perspektif aswaja. Nah, di sini kita akan mengulas, kita akan mengkaji, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabati, dari masyarakat yang mengutarakan pertanyaannya dalam kolom komentar yang ada pada IG Story Rayon Tarbiyah. Nah, pada podcast kali ini kami mendatangkan narasumber yang sangat hebat. Dia adalah dulunya menjadi koordinator Departemen Keagamaan, Departemen Kajian dan Keagamaan di Rayon Tarbiyah periode 2019 sampai 2020. Beliau juga merupakan santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban yang mengenyam pendidikan selama 10 tahun. Jadi kita nggak meragukan ya, ilmu dia sangat tinggi. Jadi kita akan mengulas begitu banyak problematika bersama beliau. Dan kali ini saya perkenalkan, nama saya Abdul Alamsyah, pengurus PMI Rayon Tarbiyah Al-Qasimi. Kali ini saya kenalkan sahabat Hasan. Ya, kita bertemu di sini. Kita akan membahas mengenai bulan Ramadan ini. Kenapa sih bulan Ramadan itu begitu istimewa? Kok berbeda sama bulan-bulan lain? Jadi gini ya, di bulan Ramadan ini, maka itu tahunya Allah, Ar-Ramadan Syahrullah, Ar-Ramadan Syahrul Quran. Jadi kenapa kok sampai dikatakan bulan Ramadan bulan yang paling mulia, bulan yang paling istimewa? Karena di bulan Ramadan itu bulannya Allah dan juga bulan Al-Quran. Ada sedikit ketawaan, orang yang membaca Al-Quran pasti membacanya paling banyak di bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan jarang, bahkan setahun sekali 3 bulan Ramadan saja yang membaca di dunia. Jadi hampir musnah sekarang orang yang sering membaca Al-Quran selain di bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan orang berbondong-bondong untuk membaca Al-Quran. Begitu. Nah, bulan Ramadan, kenapa dinamakan dengan bulan Syahrullah? Karena apa? Urusan ibadah di bulan Ramadan ini, urusan ibadah dia langsung kepada Allah. Mohon maaf, ketika ada seorang yang di kamar mandi makan, kemudian keluar, nggak terasa dia sudah makan, dia ngomong, kamu masih puasa tak? Iya, saya masih puasa. Kan nggak terasa. Tapi dia urusan dia dengan Allah. Karena apa? Ini adalah bulan Allah. Syahrullah. Kenapa dia karena itu tadi, ini bulannya Allah. Urusan dia langsung kepada Allah, bukan antara manusia. Beda dengan zakat. Nah, nanti setelah bulan Ramadan ada bulan zakat, ada zakat. Kalau zakat itu ada hubungannya antara manusia dengan manusia. Muamalah seperti itu. Kalau bulan Ramadan beda. Itu. Nah, jadi kenapa ya orang sampai berbondong-bondong gitu? Iya. Karena alam amalan di bulan Ramadan itu kita akan dilipat gandakan pahala. Nah, di antaranya seperti itu. Dan lagi juga di bulan Ramadan, seperti mana di Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Di bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Jadi di malam 17, di saat itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah. Lain apa di malam apa itu? Bukan malam 17 itu? Oh iya, 17 Ramadan. Ya, itulah diturunkan Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi sangat banyak istimewa-istimewa di bulan suci Ramadan. Nah, untuk amalan-amalan apa nih yang cocok di bulan Ramadan sehingga orang-orang itu aku pakai amalan ini nih biar nanti aku dilipat gandakan atau cocok sekali gitu, gimana? Amalan apa yang biasanya orang pakai gitu? Jadi gini ya, untuk amalan itu
kita bebas ya, terserah ya. Kita mau sholat 1000 rakaat terserah, kita mau sholat sunnah terserah, kita mau zikir sholawat terserah, zikir istighfar terserah. Karena apa? Setiap apapun yang kita lakukan, amalan baik ibadah di bulan suci Ramadan itu dikergandakan sampai 10 kali kebaikannya. Nah, seperti itu. Jadi makanya itu umum dari kita semua masyarakat yang sering itu ketika di bulan suci Ramadan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua mungkin ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Di antaranya di sholat ba'diyah maghrib, sholat awabin, sholat taubat itu 4 rakaat 2 salaman. Barang siapa yang dalam hadis ketika bahwa siapa yang sholat awabin 4 rakaat setelah ba'diyah maghrib, maka dia akan diampuni dosa-dosanya selama 12 tahun. Bayangkan, selama 12 tahun kita dosa diampuni oleh Allah. Itu hebatnya di bulan suci Ramadan. Nah, amalan terserah bebas. Jadi kalau amalan bisa membaca Al-Quran diperbanyak bisa, sholat diperbanyak juga bisa, zikir juga bisa, terserah. Pada intinya di bulan suci itulah amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dikerjakan oleh Allah. Itu. Kan kita udah dengar ya, kalau kita berbuat baik di bulan Ramadan itu pahala kita dikerjakan. Iya. Kalau kita berbuat maksiat nih, perbuatan dosa, apakah dosa kita juga dikerjakan? Ya, jadi gini. Setiap kebaikan dilipat gandakan. Berarti sebaliknya juga begitu. Setiap apapun yang kita lakukan kejelekan, maksiat, alhamdulillah, itu juga dilipat gandakan. Jadi ibaratnya kita mendapatkan kebaikan banyak, kita mendapat keburukan banyak ketika kita melakukan kejelekan. Jadi imbang sama. Jadi sangat berlebihan jika di bulan Ramadan tidak membanyak amalannya seperti itu. Jadi langsung kita ke pertanyaan ya, sahabat Hasan. Dari akun Instagram @white_leon_0. Kenapa harus ada Ramadan? Ini Aka, gimana ya pertanyaannya? Kita luruskan aja. Gimana pandangan sahabat Hasan mengenai pertanyaan ini? Apa yang harus diluruskan? Jadi gini, kalau memang merujuk ke pertanyaan itu kurang pas ya. Kita berkali tentang kenapa sih kita warga NU ketika sebelum puasa kok harus ada ru'yatul hilal, melihat hilal, kenapa? Kok gak langsung aja ditentukan tanggal segini puasa, tanggal segini hari raya? Karena apa? Kita di bulan di warga NU itu kita memakai ru'yatul hilal, bukan memakai hisab. Nah, itu sudut pandang dari NU itu harus adanya ru'yatul hilal. Karena apa? Menurut pendapat 4 mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi itu mengatakan bahwasanya harus ada ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatin wa aftiru li ru'yatin. Berpuasalah kalian semua ketika sama itu lihat ru'yah atau lihat hilal. Dan berbuka itu hari raya lah kalian semua ketika kalian melihat hilal. Seperti itu. Mohon maaf, ketika kita merujuk dengan pendapat dari warga Muhammadiyah, itu mereka itu memakai hisab. Karena apa? Dihitung. Bahkan sampai 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan itu masih tetap. Jadi hari raya tanggal segini, bulan ini, tahun ini, hari apa sudah ada semua, sudah ditetapkan. Karena apa? Pakai hisab, pakai hitungan, pakai ilmu falak. Kalau itu nggak bisa, warga kita nggak bisa, Nahdlatul Ulama nggak bisa. Karena apa? Kita pakai ru'yah. Kalau andai saja di hari itu tidak melihat ru'yatul hilal, maka Sya'ban ketika mau meranjak ke puasa, maka Sya'ban disempurnakan 30 Sya'ban. Nah, andai saja melihat berarti 29 Sya'ban. Nah, bahasa Jawa poso ada. Atau bahasa Jawa seperti ya. Itu dalam madhab itu ya? Iya, madhab ada. Jadi di kitab Hujjah ada keterangan seperti itu. Nah, ada keterangan kita harus melihat ru'yatul hilal. Tapi kita tidak memungkiri kalau dari Muhammadiyah menyatakan bahwa harus hisab. Ya monggo, bebas. Setiap pendapat boleh kita lakukan.
Setiap ormas boleh berpendapat, terserah mereka pengikutnya, terserah siapa yang diikuti, seperti itu. Ya. Yang penting ada referensi dari Ah, ya. kalau saya mengambil referensi dari puja, kita puja Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua dari akun Instagram Khususio, kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, saya mau tanya mengenai problem sholat saat menjalankan puasa wajib. Misal kita sedang ngabuburit di tempat makan sate bakar, lantas kita menghirup asap sedap dari hasil bakaran satenya. Yang saya mau tanyakan, apa puasa kita batal saat menghirup aroma sedap tersebut, baik dengan sengaja dalam kutip menikmati asapnya, tidak disengaja menghirup asapnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Jadi gini ya, menghirup asap ketika kita beli, ini yang sering ya, apalagi kalau beli sate, pasti asapnya itu kemana-mana. Iya. Tanpa kita duga pasti kita akan menghirup asap itu. Ya. Jadi menghirup asap dari bau sate itu apakah membatalkan? Tidak. Kenapa tidak? Karena sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke jalan yang terus sampai ke perut. Mana jalan terus? Di antaranya mulut, hidung, telinga, jalan depan belakang. Itu kalau kita masuki sesuatu, maka itu bisa membatalkan. Jadi ada takbirnya, kitab Tausyih halaman 111. Ada itu. Jadi kenapa dia membatalkan? Karena apa? Sesuatu yang tidak kita masukkan ke dalam, maka sesuatu tidak akan membatalkan. Sedangkan kita menghirup bau lama sekali. Kira-kira bisa nggak kita kenyang menghirup bau asap sate? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, itu ya, bisa kan? Jadi, dan itu berkesinambungan ya dengan pertanyaan ketiga dari akun Instagram Arif Setiawan 15. Kalau Ramadan kita membayangkan makanan itu boleh nggak sih? Ya kita sama kan kayak tadi ya, kita menghirup sate terus kita bayangkan rasa sate gimana gitu. jadi gitu. Itu gimana? Tadi seperti mana tadi menghirup sate. Seumpama kita membayangkan, itu aku buka tak takjil es oyen, tak takjil es campur, sing enak-enak, mangane tak mangan gurami bakar, seperti itu kan cuma membayangkan. Kira-kira batal tidak membayangkan? Tidak kan? Nah, tidak. Jadi seperti itu. Jadi kalau membayangkan ya nikmat mungkin ya kalau membayangkan gitu. Pada puasa siang-siang membayangkan makan es campur, makan es oyen, kan rasa nikmat. Jadi tidak membatalkan. Jadi kesimpulannya tidak membatalkan ya? Iya. Dari melalui referensi kitab Tausyih. Tausyih ada. Kita ke pertanyaan keempat dari akun Instagram. Tahta ada skor Sofaniati. Benarkah sholat tarawih harus 20? Karena kalau 8 itu hanya qiyamul lail. Gimana saya katakan? Jadi gini ya, sholat tarawih itu masih banyak khilaf di antara ulama. Karena apa? Kita berarti cerita dulu. Saya bacakan hadisnya ya. Fa'an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi masjidi fa shalla bi sholati an-nas summa shalla minal qabilati fa kasur an-nas. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid, maka ketika itu manusia pada ikut sholat ke masjid. Summa sholat min qabilati fa kasur an-nas. Kemudian Kobilah lain itu juga ikut sholat di masjid. Akhirnya apa? Menjadi banyak sampai masjid itu penuh sekali. Summa istama'u fi laili salisa falam yahrub ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian di malam yang ketiga Rasulullah tidak keluar dari dalamnya untuk sholat ke masjid. Jadi di malam ketiga Rasulullah keluar sampai waktu fajar. Waktu fajar itu waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh Rasulullah keluar,
Rasulullah keluar ke masjid, akhirnya Rasulullah dawuh, qad ara'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa inni qad khashitu an tafrudu alaikum. Kenapa saya tadi di malam ketika tidak keluar? Karena apa? Qad ra'aitul ladzi sana'tu. Karena saya benar-benar melihat kalian semua melakukan sholat di malam hari yang ketiga. Walam yani minhum nafuruji ilaikum, dan saya ini tidak menyegah kalian untuk berbuat sholat tadi. Rasul tidak menyegah. Illa anni qad khashitu, tetapi saya takut ketika saya di malam yang ketiga keluar, nanti kalian anggap ini adalah suatu sholat yang fardu. Sholat yang sunnah dianggap sholat yang fardu. Lah gitu. Jadi Rasulullah takut kalau andai saja Rasulullah itu yang malam ketiga datang ke masjid, pasti sahabat itu menganggap oh ini berarti sholat fardu, sholat yang harus dilakukan di malam hari, padahal itu adalah sholat sunnah. Nah itu, jadi sholat sunnah. Terus menanggapi tentang sahabat di Tahka 8 rakaat sama berapa? Kenapa sholat tarawih harus 20? Ya. Karena kalau 8 itu dia menganggap itu hanya yang mulai gitu. Nah jadi gini, di kitab Puja ada keterangan. Dari Puja ada keterangan Rasulullah dulu itu sholat di masjid, sholat malam. Bahasanya dulu bulan sholat tarawih, tapi sholat malam yang dilakukan setelah sholat isya itu sebanyak 8 rakaat. Itu benar memang seperti itu. Itu ada dalam hadis pendapat Sri Aisyah. Tetapi Rasulullah ketika pulang itu meneruskan sholatnya sampai 20 rakaat. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah itu di masjid melaksanakan 8 rakaat, benar. Tapi ketika pulang ke rumah beliau meneruskan sholatnya sampai 20 rakaat. Seperti itu. Jadi ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Seperti itu. Jadi seumpama ada yang sholat 8 rakaat, sholatnya sah apa tidak? Benar apa enggak? Ya benar, silakan. Karena apa? Dia melanjut ikut kepada Rasulullah yang sholat 8 rakaat di masjid. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya Rasulullah itu ketika pulang di rumahnya itu meneruskan sholatnya sampai 20 rakaat. Mana yang benar? Sama-sama benarnya. Terserah, ada yang ikut 8 monggo, ada yang ikut 20 monggo. Lebih banyak sholat sunnah, lebih banyak pahala kita. Jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan. Yang 8, kamu bolu, kok gak 20, 20, kamu kok gak bolu. Jangan menyalahkan, karena sama-sama benarnya. Jadi sama-sama benarnya, tergantung kita ikut yang mana. 8 ya silakan, 20 kan. Toh yang ketika 20 yang salah, katakan yang benar yang 8, kan sholat sunnah dibasuh kan dilipat gandakan. Nah seperti itu kan. Kita berarti lanjut sholat sunnah biasa, sholat sunnah mutlak, seperti itu ya itu. Berarti ini kesimpulannya kita bebas memilih, bisa 20, bisa 5 ya. Gitu ya. Tapi kan kalau kita keluarga NU Ahlussunnah wal Jamaah, kita kan tetap mengikuti apa kesepakatan ijma ulama atau a'immatul arba'ah. Mazhab 4 itu ada menerangkan bahwasanya yang paling kuat masyhur yaitu Rasulullah sholat 20 rakaat dan 3 witir. Gak memungkiri ada pendapat lain. Nah, ada pendapat lain tentang sholat tarawih. Mungkin ini banyak ini ya riwayat. Bahkan di kota Madinah. Wa kadzalika an Daud Ibnu Qais annahu qala adraku an-nas fi imarati Aban bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz yakni bil Madinah yaqumuna bi sitti wa salasina rakaat wa yudiruna bi salasin. Jadi seperti mana dari Daud bin Qais, beliau menemukan manusia di pemerintahan Abana bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz itu di Mekah. Itu beliau itu melaksanakan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat tambah 3 witir berarti 39 rakaat. Bayangkan, mau kita aja 20 rakaat wis
ibaratnya udah lama, udah banyak, apalagi ini 39. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwasanya sholat tarawih sebanyak berapa? Jadi bermacam-macam ya. Jadi pendapat ulama itu bermacam-macam. Nah ini, wa dhahaba Imam Malik ila anna situn wa arba'una atau witru al-witru. Jadi 46 rakaat. Imam Malik berpendapat bahwasanya sholat malam, sholat tarawih itu 46. Nah, kalau dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu sepakat bahwasanya sholat tarawih itu 20 rakaat, kemudian 3 witir. Seperti itu ya. Kalau Imam Malik tadi 46 itu sama witirnya. Jadi yang lebih sering digunakan di masyarakat Indonesia itu antara 20 sama 8. Ya. Jadi tidak dimungkinkan, mungkin di luar Indonesia ada ya yang jumlah 40. Sampai 40 ada. Jadi kita sebagai masyarakat NU Berahlus Sunnah wal Jamaah ya kebanyakan mengambil 20 memang. Ya memang seperti itu. Tapi seumpama ada yang ikut 8 ya silahkan monggo. Cuman ya jangan saling menyalahkan lah seperti itu. Oh, untuk pertanyaan kelima, yang keempat tadi kita sudah selesai mengenai tarawih. Pertanyaan kelima dari akun Instagram Al-Faruq_Fakih, bagaimana tanggapan antum kepada orang puasa tetapi seharian tidur doang tanpa mengaji? Gimana? Jadi gini ya, kita puasa, kita melaksanakan puasa saja itu sudah mendapatkan pahala. Tanpa kita melaksanakan ibadah-ibadah lain itu sudah mendapatkan pahala. Andai saja kita selama puasa nggak kuat, kita tidur mulai pagi habis sahur, bisa subuh tidur, kemudian bangun zuhur, sholat, kemudian tidur lagi sore, bangun, sholat, kemudian ngabuburit, setelah itu buka. Apakah seperti itu? Sebenarnya apa? Tanggapan? Bagaimana tanggapan? Ya nggak apa-apa. Berarti otomatis dia itu puasanya ya dapat pahala puasa saja, tanpa dia mendapat pahala dari yang lainnya. Kayak ketika dia tambah dengan membaca Al-Quran, menambahkan dengan sholat sunnah, dengan zikir, otomatis pahala mereka akan bertambah. Tapi kalau dia seharian tidur, cuma sholat saja, maka dia pahala cuma puasa saja, nggak dapat pahala tambahan. Padahal emang sekali kan kita di bulan suci yang kita gandakan pahalanya, terus kita sia-siakan dengan tidur seperti itu. Itulah kenapa bulan Ramadan itu beristimewa. Iya, memang begitu. Kalau dari soal ini pernah dengar nggak kayak asal ibadatun gitu? Ada. Jadi kan ini pertanyaan mengenai orang tidur. Mungkin dia berniat aku tidur untuk ibadah daripada aku bermaksiat di bulan Ramadan, itu termasuk mendapat pahala ya. Jadi gini ya, as-saumu an-naumu bukan som ya. Oh, iya. An-naumu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Memang benar tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi lihat, kalau memang dia itu bangunnya itu senengane ngerasani, senengane maksiat, senengane ngilokno, timbangannya tangi turu ae. Ibaratnya seperti itu ya. Timbangannya dia itu bangun, timbangannya dia itu bangun terus HP-nya maksiat, lebih kalian itu enggak apa-apa. Itu lebih utama daripada kamu. Nah, beda lagi. Kalau dia itu bangunnya ibadah, zikir, mengaji, sholat, itu lebih baik ibadah bangun daripada dia tidur. Seperti itu ya. Jadi itu. Jadi kadang-kadang orang itu salah memaknai, salah mentafsiri an-naumu ibadah tuh. Dia tuh ibadah tetap, tapi kan kita bisa melakukan ibadah apa? Kan kita harus sujud terus. Kan seperti itu. Berarti dari an-naumu ibadatun itu kita disuruh tidur doang. Enggak lah. Harus ya. Berarti seperti tadi kesimpulannya bisa diambil dari an-naumu ibadatun. Untuk pertanyaan terakhir, ini berbeda sendiri ya. Ini dari via chatting, bukan pada akun Instagram. Dari sahabat Qurra, bertanya, jika di bulan Ramadan benarkah mengurangi pahala puasa kita? Jadi gini ya,
ada makalah khamsun yuftiruni as-shaim al-kadhib wal ghanimah wan namimah wal yaminul kadhib wa nadhu bisyahwat. Jadi ada 5 sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa. Yang pertama yaitu namimah. Yang kedua kadhib, goro. Nah, yang ketiga ghibah, ngerasani, adu domba, terus goro, bohong, terus adu domba. Yang keempat sumpah dengan sumpah yang palsu. Yang kelima melihat dengan syahwat. Itu yang bisa mengurangi pahala seorang ketika puasa. Itu dari ini dari apa? Dari makalah suatu salah satu kitab. Ya, ini lupa ini kitabnya. Tapi lagi ada yang pendapat dalam hadis yang diriwayatkan yang Bukhari, "Malam yada qaul zur wal amal bihi falaysa lillahi hajat fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia meninggalkan makan dan minum. Tak peduli Allah. Meskipun kamu tidak makan, tidak minum seharian, tapi kalau seharian kamu suka ghibah, suka adu-adu, suka berkata yang bohong, suka berbuat sumpah yang dipalsukan, itu sama aja. Jadi tetap bisa mengurangi pahala kita. Seperti ya kita lapar dari pagi sampai malam, tapi kita berbuat maksiat seperti tadi. Jadi percuma dong ya kalau puasa kita tidak ada. Iya. Pada akhirnya kita cuma dapat lapar dan haus saja, tanpa kita mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Ini termasuk tadi berkaitan ya sama yang mengenai puasa yang kita berbuat dosa, nanti kita juga perlu bertandakan bersama seperti tadi. Seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabati, dari masyarakat, dari warga-warga dari ulama yang terkirim sudah terjawab. Sekarang mau gini, bagaimana sih peran kader PMI, eksistensi mereka? Kader PMI itu harus bagaimana di bulan Ramadan ini? Apakah cuma ya kita seperti hal tadi, apa kita cuma tiduran atau bagaimana gitu? Jadi gini ya, mohon maaf karena saya sekarang ini di desa menjabat ketua Ansor. Jadi saya itu berharap sekali kader-kader PMI itu tiap malam untuk menghidupkan masjid. Dengan apa? Dengan tadarus. Ketika kita ikut darusan, apalagi kita tahu kiai organisasi PMI, otomatis tanggapan masyarakat itu tanggapan yang bagus. Berarti RPMI ku ya belum darusan, belum ngaji, gak demo. Baca kan RPMI kan sukanya demo, seperti itu. Apalagi karena saya ini dijadikan ketua Ansor, karena mereka semua melihat saya itu organisasi di PMI itu sangat bagus. Jadi pandangan mereka organisasi di PMI bagus. Karena apa? Saya juga sebelumnya menjabat ketua Remas, menjabat departemen dakwah di Remas. Saya bagus ngasih kultum, setiap acara ngasih kultum, ngasih sambutan kepada adik-adik, motivasi. Akhirnya apa? Pandangan mereka bagus. Berarti kader PMI yang bagus. Jadi PMI itu nggak harus anak demo, anarkis. Berarti ada yang PMI itu yang bagus, sosialnya tinggi ada. Akhirnya saya yakin jadi itu Ansor seperti itu. Jadi pandangan itu pandangan dari PMI. Padahal seperti itu. Saya sampai kaget. Kenapa Anda milih saya semua? Karena sampai itu kader PMI yang bagus, potensi yang bagus. Tapi berdua saya kaget, kagum saya begitu. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus lebih produktif ya. Iya. Apalagi gini ya. Masyarakat itu melihat PMI itu semakin memberikan kontribusi pada masyarakat seperti memberi kultum, ya. gitu. Apalagi gini,
seumpama kita setiap sholat fardu kita ke musola kita tempati musola yang tidak ada imamnya. Kadang-kadang musola kan setiap zuhur karena tidak ada imamnya, tidak ada yang azan. Ayo coba kita datang ke situ, kita azan, kita sholat, kita imami, otomatis di pandangan masyarakat fokus ya itu. Kan tanya-tanya. Kalau kita tahu oh hari kader TNI pasti pandangan masyarakat itu pandangan masyarakat. Berarti kader TNI masih mau berserang dengan masyarakat, masih mau suka untuk pergi ke musola, azan, imam berjamaah seperti itu. Itu udah termasuk kader PNI pada implementasi pada nilai-nilai EDP yang belum minanas itu ya? Iya, minanas. Seperti itu. Baiklah sahabat-sahabat, kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Ya. Dari berbagai banyak hal yang kita kaji, yang kita bahas di sini, dari beberapa banyak pertanyaan yang sudah kita jawab, kita gali, dan beberapa dalil yang sudah sahabat Hasan paparkan. Saya selaku host, terima kasih sudah menonton podcast kami. Untuk sahabat Hasan, jangan bosan-bosan ya, bisa kita ulang lagi besok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.